komitmen Gereja Katolik dan Islam dalam membangun perdamaian dunia. Paus Fransiskus telah mengadakan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada 3 Februari 2019 yang lalu. Hal ini menjadi tonggak sejarah dalam dialog antaragama, membuka pintu toleransi dan perdamaian antara umat beragama serta semua orang yang berkehendak baik. Kehadiran Paus Fransiskus disambut sangat antusias oleh warga Uni Emirat Arab. Dalam kunjungan ini, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed El-Tayeb, telah menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam membangun perdamaian dan menciptakan keharmonisan di antara umat beragama, terutama di tengah banyaknya konflik dunia seperti perlombaan senjata, ketidakadilan sosial, korupsi, terorisme, intoleransi, diskriminasi, ekstremisme, dan kemerosotan moral. Berikut adalah 12 butir penting yang terdapat dalam dokumen persaudaraan manusia ini. Yang pertama, keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama-agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian, untuk mempertahankan nilai-nilai pengertian timbal balik, persaudaraan manusia, dan hidup bersama yang harmonis, untuk membangun kembali kebijaksanaan, keadilan, dan cinta kasih, dan untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama di kalangan orang-orang muda, sehingga generasi mendatang dapat dilindungi dari ranah pemikiran materialistis dan dari kebijakan berbahaya akan keserakahan dan ketidakpedulian tak terkendali berdasarkan pada hukum kekuatan dan bukan pada kekuatan hukum. Kedua, kebebasan adalah hak setiap orang. Setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, ras, dan bahasa itu dikehendaki Tuhan dalam kebijaksanaannya, yang melaluinya Ia menciptakan umat manusia. Kebijaksanaan ilahi ini adalah sumber dari mana hak atas kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk menjadi berbeda itu berasal. Oleh karena itu, fakta bahwa orang dipaksa untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak. Demikian juga pemaksaan cara hidup budaya yang tidak diterima oleh orang lain. Ketiga, keadilan yang berlandaskan belas kasihan adalah jalan yang harus diikuti untuk mencapai hidup bermartabat yang setiap manusia berhak atasnya. Keempat, dialog, pemahaman, dan promosi luas terhadap budaya toleransi, penerimaan sesama, dan hidup bersama secara damai akan sangat membantu untuk mengurangi pelbagai masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup yang sangat membebani sebagian besar umat manusia. Yang kelima, dialog antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama, dan dari sini meneruskan keutamaan-keutamaan moral tertinggi yang dituju oleh agama-agama. Hal ini juga berarti menghindari perdebatan yang tidak produktif. Yang keenam, perlindungan tempat ibadah seperti sinagoga, gereja, dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Setiap upaya untuk menyerang tempat-tempat ibadah atau mengancam mereka dengan serangan kekerasan, pemboman, atau perusakan merupakan penyimpangan dari ajaran agama-agama serta pelanggaran jelas terhadap hukum internasional. Yang ketujuh, terorisme itu fakta yang menyedihkan dan mengancam keamanan orang banyak, baik mereka di timur atau di barat, utara atau di selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme. Tetapi ini bukan karena agama, bahkan ketika para teroris memperalatnya. Ini lebih disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks-teks agama dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan.
Inilah sebabnya mengapa sangat penting menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dalam penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan dengan upaya untuk membenarkan gerakan ini bahkan dengan menggunakan media. Semua ini harus dianggap sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Terorisme semacam ini harus dikutuk dalam segala bentuk dan ekspresinya. Konsep kewarganegaraan ini yang kedelapan, konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban di mana semua menikmati keadilan. Karena itu, pentinglah untuk membentuk dalam masyarakat kita konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas serta secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Penyalahgunaannya itu membuka jalan bagi permusuhan dan perselisihan. Hal itu mengurangi setiap keberhasilan dan menghilangkan hak-hak agama dan sipil dari berbagai warga negara yang terdiskriminasi karenanya. Yang kesembilan, hubungan baik antara Timur dan Barat tidak dapat disangkal diperlukan bagi keduanya. Keduanya tidak boleh diabaikan, sehingga masing-masing dapat diberkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Yang ke-10 adalah sebuah keharusan untuk mengakui hak perempuan atas pendidikan dan pekerjaan dan mengakui kebebasan mereka untuk menggunakan hak politik mereka sendiri. Selain itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk membebaskan mereka dari pengkondisian historis dan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan martabat mereka. Juga penting untuk melindungi perempuan dari eksploitasi seksual dan dari diperlakukan sebagai barang dagangan atau objek kesenangan atau keuntungan finansial. Oleh karena itu, harus dihentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat perempuan. Yang ke-11, perlindungan hak-hak dasar anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, untuk memperoleh gizi yang baik, pendidikan, dan dukungan adalah tugas keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas semacam itu harus dijamin dan dilindungi agar tidak diabaikan atau ditolak untuk anak manapun di belahan dunia manapun. Semua praktik yang melanggar martabat dan hak anak harus dikecam. Penting juga untuk waspada terhadap bahaya di dunia digital, serta kejahatan perdagangan manusia, tidak bersalah, dan pelanggaran yang lain. Yang ke-12, perlindungan hak-hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang disabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial yang harus dijamin dan dibela melalui undang-undang yang ketat dan pelaksanaan perjanjian internasional yang relevan. Ke-12 butir dari dokumen persaudaraan manusia di atas kiranya dapat menjadi dasar untuk membangun rekonsiliasi, persaudaraan, perdamaian, dan toleransi antara umat beragama, serta semua orang yang berkehendak baik.